Oke teman-teman, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Paket Media. Hari ini kita mau bikin road review helm Zeus 627 ini ya. Kita ada di rumah teman-teman. Kemudian hari ini kita mau bikin road review atau ya tes jalan lah untuk helm Zeus 627 ini. Tapi sebenarnya mohon maaf nanti kalau misalkan audionya kurang bagus ya, ataupun secara pengambilan gambar kurang bagus karena ini kita pakai paket darurat. Jadi kalau kalian pengen tahu setup motovlog kita hari ini tuh kayak gini teman-teman. Ini beda dari biasanya. Karena kita mau syuting helm dan kita ya kameranya itu belum ada yang bisa 360. Jadi kita pakai Hero 4. Kemudian ini kontrolnya kita pakai A8. Nah kemudian kabelnya ini kita taruh ke sini. Nah ini sampai di helm Zeusnya. Nah kayak gini teman-teman. Ini kita tempel pakai selotip biar nggak jatuh ya. Nah kayak gini setup kita kali ini. Jadi mohon maaf kalau mungkin videonya ini goyang ataupun suaranya kurang bagus ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan bikin video road review tentang helm Zeus 627 ini teman-teman. Kita tes jalan seperti apa sih kalau di bawah jalan helm terbaru Half-Face dari Zeus ini ya. Jadi secara build quality memang ketika kita lihat helmnya, jadi ketika kita lihat aja gitu ya, jadi itu build quality-nya itu udah ini teman-teman, udah kelihatan bagus ya, sekelas Zeus lah. Dengan harga sekitar 700 ribuan, ekspektasi kita itu ketika melihat pertama kali itu ya sesuai lah dengan harganya kayak gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kalian lihat pemandangan desa-desa ya, hari ini kita keliling kampung aja. Jadi ini nggak di jalan raya, kita keliling-keliling kampung. Ya untuk merasakan seperti apa sih pemakaiannya, kan memang helm Zeus ini digunakan untuk harian ya, nggak untuk kecepatan tinggi juga. Sebentar, ada bapak-bapak sayur. Nah kalau dipakai secara berat ya teman-teman, jadi untuk beratnya ini sekitar 1200 atau 1,2 kg, tetapi ini nggak berat banget teman-teman, jadi cukup nyaman, masih cukup nyaman untuk dipakai ya, dipakai harian pun juga cukup nyaman teman-teman. Kemudian fittingnya, secara fitting dia lumayan bagus dan sekelas Zeus memang untuk ini ya, untuk busanya tidak mengecewakan teman-teman. Jadi busanya ini nyaman, kemudian dipakai pun juga pas teman-teman. Jadi kalau soal ukuran dia ini enggak ini ya, jadi enggak perlu merubah-rubah ukuran. Jadi kalau helm misalkan helm NCS kalian harus turun ukuran, nah di helm Zeus ini helmnya itu tetap sama teman-teman. Jadi ukuran M kalian di KYT, di Zeus ini menurutku juga M. Jadi ini aku juga pakai ukuran M kemarin teman-teman. Nah ini yang kita pakai ini ukuran M. Kemudian kalau dipakai seperti ini, ventilasi yang di depan ini yang terasa ya. Jadi ini ventilasinya kan ada 4, 2 di depan, kemudian 2 di belakang. Nah yang kerasa dingin itu di depan. Nah di sini ini kerasa teman-teman.
kemudian kalau kita bahas tentang busa di helm ya teman-teman, itu yang paling penting itu sebenarnya di kuping ya. Jadi kalau ada beberapa helm itu yang di kuping saat kita pakai itu panas teman-teman. Nah di Zeus ini kita pakai seperti ini, di kuping juga nggak panas teman-teman, jadi ini aman ya. Kemudian dia juga sudah intercom ready ya, jadi kalian kalau yang pengguna intercom tidak perlu ini membuat lubang lagi kayak gitu. Nah ini sudah include dengan lubang intercom di dalamnya. Kemudian pembuatan lubang intercomnya itu juga enggak ini teman-teman, enggak main-main. Jadi finishingnya ini, build quality-nya ini cukup bagus, sama seperti kita lihat saat pertama kali ya. Jadi ketika kita buka dus helm ini, nah ketika kita buka itu ekspektasinya akan sama. Jadi finishingnya ini bagus kayak gitulah. Nah itu tadi secara build quality dan juga busa ya. Jadi build quality-nya dia cukup bagus untuk catnya, kemudian finishing di ini ya, di ventilasi, kemudian untuk busanya sendiri dia cukup nyaman. Nah dengan aksen-aksen hexagon di sebelah sini, kemudian saat dipakai ini juga cukup nyaman teman-teman, cukup pas. Jadi ukurannya itu kalian nggak perlu merubah-rubah ukuran kalian. Jadi kalau kalian ukuran M, dia pakai ini ukuran M teman-teman, itu sama. Nah setelah itu kita bicara tentang visor ya. Jadi visor di helm Zeus ini memang dia belum flat, jadi masih belum flat, ini masih visor biasa. Tapi kalau menurutku visor flat dan enggak itu enggak berpengaruh ke fungsinya. Jadi kalau menurutku sih cuman tampilan aja ya. Nah di helm Zeus ini memang apa ya, kayak giginya itu dia itu terlalu gede-gede, jadi nggak halus teman-teman. Jadi gigi di resetnya itu, jadi kalau kalian buka kayak gini, nah itu dia itu akan ini tek 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 gitu, nggak halus ya, jadi nggak smooth. Cuman dia itu nggak kasar gitu, suaranya itu halus. Nah kayak gini halus, tapi memang giginya itu jarang-jarang kayak gitu teman-teman. Jadi ini yang membuat helm ini kayak kasar, tapi secara suara itu nggak kasar kayak gini. Nah seperti ini 4 kali ya, jadi di sininya itu ada 4 sampai mentok teman-teman. Kemudian untuk visornya ini kemarin juga sudah kita tes di malam hari. Untuk cahaya di malam hari dia tidak nyebar juga, jadi cukup bagus, cukup nyaman ketika dipakai malam hari. Nanti videonya tak taruh di sini juga ya, untuk mengendarai di malam hari itu seperti apa. Kemarin itu sudah kita tes dan kita pakai hujanan-hujanan juga kemarin. Oke, jadi kita baru aja road review untuk helm Zeus 627 ini untuk yang malam hari teman-teman. Nah kemudian seperti apa ketika dipakai malam hari. Nah kalau kita bicara malam hari, tentu yang terpenting itu adalah pada visornya ya teman-teman. Jadi untuk visor di helm Zeus 627 ini dia itu cukup bagus karena cahaya dari lawan arah, cahaya mobil, cahaya kendaraan lain itu nggak nyebar teman-teman ketika kita pakai seperti ini. Nah kemudian ini tadi juga sempat hujan ya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Nah ini dia masih ada bekasnya hujan. Kemudian ketika kena hujan dia itu juga ketika dibersihkan itu cepat bersih teman-teman. Jadi misalkan dia hujan kayak gini, kemudian kita lap kayak gini, dia itu sudah bersih. Kemudian untuk cahaya dari mobil itu tetap juga nggak nyebar, walaupun kena air kemudian kita sudah lap, dia itu tetap nggak nyebar teman-teman. Jadi lumayan bagus sih ini untuk visornya, walaupun memang nggak flat visor juga. Jadi kalau menurutku sih flat visor atau enggak itu nggak gitu penting ya untuk visor ini teman-teman. Jadi yang terpenting itu adalah ketika dipakai malam hari itu cahaya dari lawan arah itu dia mengganggu atau enggak. Nah di Zeus ini dia nggak mengganggu. Kemudian saat waktu hujan tadi dia juga nggak ada kebocoran sama sekali. Biasanya di atas sini ataupun dari samping itu bocor. Nah ini nggak bocor teman-teman, ini cakep sih. Nah kemudian untuk kekedapan udara si helm Zeus ini ya standar lah ya teman-teman, sama dengan helm-helm half-face lainnya. Di atas ini dia kedap banget, masih kedap. Kalau kecepatan tinggi mungkin suara masuk dari bawah sini teman-teman, dari visor bagian bawah sini ya. Ini standar helm-helm half-face ya, memang dari bawah sini pasti akan ada suara yang masuk teman-teman. Jadi kalau kalian pakai helm full face itu pasti lebih kedap daripada helm half face. Nah si Zeus ini untuk kekedapan udaranya masih lumayan bagus lah. Nah kemudian kalau kita bicara kelemahan helm Zeus ini, yang pertama menurutku adalah nggak ada anti malingnya ya. Jadi anti malingnya nggak ada, anti thiefnya nggak ada.
Yang kedua, dia belum ini double visor. Jadi double visor ini memang untuk helm Harvest seperti ini biasanya itu dibutuhkan, atau memang ini sengaja ya produksi Zeus yang memang tanpa double visor. Karena sebelumnya helm Zeus itu semuanya sudah double visor. Mungkin dia ini bikin sesuatu yang baru tanpa double visor. Jadi kalau kalian pengen beli yang double visor, bisa beli helm Zeus seri lainnya kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau dari sisi tampilan atau sisi desain, sepertinya helm ini bakalan rame juga yang beli, karena dari depan samping itu desainnya cukup bagus teman-teman. Mungkin yang mungkin yang bakal jadi perdebatan itu yang belakang ya. Jadi untuk ventilasi belakang ini memang desainnya ya nggak jelek sih, tapi mungkin banyak teman-teman yang akan kurang suka juga kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya suka-suka aja dari desain samping, depan, dan juga belakang teman-teman. Nah, tetapi di luar itu dengan harga sekitar 700 ribuan, helm ini cukup recommended teman-teman, dengan build quality yang cukup bagus, kemudian dipakai juga nyaman. Jadi tingkat kenyamanannya ini cukup bagus juga, dengan busa yang cukup bagus loh teman-teman. Jadi ini standar ya, kualitasnya bagus lah kalau menurutku. Nah, ini kita sudah mau nyampe rumah lagi. Jadi ini kita keliling desa aja teman-teman, buat vlognya hari ini. Kemudian yang kita beli hari ini tuh yang warna Audi Grey ya. Jadi helm Zeus ini ada beberapa pilihan warna, semuanya solid. Kemudian ada yang doff dan juga ada yang pakai glossy teman-teman. Harganya ini memang cukup tinggi daripada dibanding helm-helm Harvest lainnya teman-teman. Tapi kalau menurutku ini wajar, karena ini mereknya Zeus juga, kemudian dengan build quality yang bagus teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu video road review hari ini. Terima kasih selalu mendukung channel ini, dan selama menonton dan subscribe, jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Ingat selalu pesan ibu, kemana-mana selalu pakai masker, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa sering cuci tangan teman-teman. Kalau ditanya recommended atau enggak, helm ini recommended buat kalian. Jadi cepetan beli mumpung belum banyak yang punya teman-teman. Mungkin ini bakal tak pakai harian juga sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah nyampe rumah nih teman-teman.